Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reza di acara ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Kali ini kita berada di Pantai Penyisuk di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Pantai yang sangat indah, sangat natural dan tersembunyi tentunya di Kabupaten Lombok Timur. Kita di sini akan bicarakan seputar tahapan pemilu, khususnya rekrutmen badan penyelenggara di tingkat kecamatan, dan satu lagi kita sudah memasuki tahapan pencalonan anggota DPD. Yuk disimak obrolan kita dengan narasumber dari KPU Provinsi NTB. Halo Pak Hilman. Halo. Udah lama menunggu? Kok, udah lihat ini aja. Jauh ya lokasi syuting kita. Di Sekaro. Ini pemandangannya luar biasa. Luar biasa. Kita ada di tebing, di daerah yang selatan ini. Selatan Lombok. Selatan Lombok. Saya baru pertama kali. Baru pertama ini di sini, sama saya juga. Jadi kawan KPU, ini lokasi kita memang sangat terpencil di daerah Sekaro, Desa Sekaro di Kabupaten Lombok Timur, di Kecamatan Jerowaru. Niat banget kita perjalanan ke sini untuk menyajikan ya, ngobrol pemilu yang lain daripada yang lain, khusus untuk mengeksplor wisata-wisata tersembunyi yang di daerah kita. Baik Pak, terkait rekrutmen penyelenggara khususnya di tingkat kecamatan, hari ini di Kabupaten Kota sedang tahapan apa dan kapan kira-kira PPK se-NTB dapat sudah dilantik atau sudah siap menjadi penyelenggara Pak? Berkaitan dengan tahapan untuk rekrutmen badan ad hoc kita, jadi Mas Reza, sekarang kita sudah menetapkan 585 anggota PPK. Jadi kemarin sudah kita lalui, ada melalui pendaftaran di Siakba. Terus Siakba ini sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi semua pendaftaran melalui online semua. Dan alhamdulillah di NTB ini kemarin di PPK itu 100% terlayani lewat Siakba. Jadi sekalipun ada yang datang ke kantor KPU tidak tahu caranya mengupload dokumen di Siakba, kita bantu. Dan semua dokumen yang ada dalam pendaftaran semua terakomodir di Siakba. Tidak ada yang tidak menggunakan Siakba. Jadi semua. Jadi 100% di KPU Kabupaten Kota terfasilitasi pendaftaran semua. Dengan sistem informasi dengan Siakba di NTB. Kemarin semuanya melalui Siakba untuk di PPK kita. Dan kita sekarang sudah menetapkan 585 anggota PPK yang tersebar di 117 kecamatan. Dan tadi sudah prosesnya melalui Siakba, kita sudah tes tulis kemarin, tes tulis kita menggunakan komputer, sekalipun memang tes CAT ya? CAT, kita menggunakan CAT basis komputer yang memang langsung server di lokal. Langsung saat itu juga peserta tahu nilainya dan saat itu juga kita umumkan hasilnya berapa. Jadi sangat transparan ya? Sangat transparan dan alhamdulillah ini juga diapresiasi oleh seluruh peserta karena mereka puas, tahu ya? Hasilnya berapa dan mereka juga tidak ada curiga ke KPU gitu ya, akan memanipulasi nilainya. Dan tapi kemarin kita sudah sangat transparan, peserta sudah langsung dapat hasilnya, langsung kita umumkan setelah lulus administrasi, wawancara, dan sekarang kita sudah menetapkan anggota PPK kita dan saat ini sedang proses masuk pendaftaran PPS, panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan dan desa ya. Kita buka mulai tanggal 16 kemarin sampai nanti di akhir Desember. Nanti kita akan proses rekrutmen pendaftaran badan ad hoc. Berarti PPS juga mengikuti pola-pola PPK ya? Sama. Jadi nanti pendaftarannya di tingkat tetap di kabupaten kota atau di tingkat kecamatan bagaimana? Nanti pendaftaran tentu nanti kita akan memitigasi ya. Memang pendaftaran ada tersebar dari semua kabupaten kota ya, tersebar di kabupaten kota dan kita akan tetap menggunakan melalui Siakba, sistem informasi anggota KPU tadi dengan aplikasi agar semua terdata anggota PPK kita, PPS kita semua terdata dalam satu aplikasi itu. Ada namanya semua BNMB address, pendaftarannya berapa, kemudian yang lulus berapa dan sebagainya. Semua melalui telayani. Di akhir nanti selain PPK, PPS, Pantarlih dan yang jelas nanti semua KPPS juga akan pakai Siakba. KPPS nanti kita akan pakai Siakba ya.
menyelesaikan di segala bentuk pemberkasan, pendokumentasian identitas penyelenggara kita ada di Siakba. Jadi sebenarnya Siakba ini tujuannya adalah agar kita tahu ada berapa siapa-siapa, agar kita tahu tidak hanya siapa saja anggota ad hoc kita, tapi biar kita tahu data-data secara keseluruhan di badan ad hoc kita yang seluruh Indonesia, yang berjumlahnya mungkin ada 8 jutaan. Wah, cukup besar ya. Ya, jadi begitu. Baik Pak, tadi PPK, PPS, Pantarlih, bahkan KPPS nanti melalui Siakba. Mungkin masyarakat perlu tahu nih di channel YouTube KPU NTB, seberapa penting badan ad hoc khususnya dalam pelaksanaan pemilu 2024. Menarik, betul sekali. Jadi kalau berkaitan dengan seberapa pentingnya badan ad hoc di dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu, itu sangat penting, bahkan sangat vital sekali. Jadi bahkan kami melihat pemilu ini akan hampir separuh gitu ya. Kesuksesan pemilu ini ditentukan oleh badan ad hoc kita di bawah. Dan ini ya, sehingga kita melihat bahwa sangat penting sekali peran badan ad hoc dalam menciptakan pemilu atau penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, yang berkualitas dan sebagainya. Karena hampir semua misalkan gugatan, hasil di MK dan sebagainya, hampir semua produk-produk yang ada di badan ad hoc kita. Nah, sehingga peran dari badan ad hoc yang sudah kita bentuk hari ini itu sangat krusial di dalam menciptakan pemilu yang berkualitas atau dalam penyelenggaraan pemilu ini. Nah, tentu kita berharap maka seluruh jajaran di badan ad hoc yang sudah terpilih pada hari ini, yang di PPK khususnya, yang karena sudah ditetapkan tinggal dilantik nanti pada 4 Januari 2023 secara serentak, tentu kita berharap bahwa seluruh anggota badan ad hoc kita yang terpilih hari ini betul-betul menjaga amanah ini untuk mengawal demokrasi kita, untuk bekerja dengan sebaik-baik mungkin, menjaga integritas, menjaga profesionalitas di dalam menjalankan tugasnya untuk menyukseskan pemilu 2024 yang akan dan sedang kita laksanakan ini sampai nanti menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti. Baik Bapak, menarik sekali kita di siang bolong ini kita ngobrol tentang badan ad hoc ya. Sekalipun sama udara masih. Jadi kita sambil jalan nih, kita ngelihat pemandangan. Kira-kira Bapak nanti pada fase anggota PPK yang sudah dilantik, apa tugas pertama PPK pada fase telah dilantiknya ya? Nah, memang ini ya, setelah dilantik tadi tanggal 4 Januari ini langsung gerak cepat teman-teman PPK, karena kita udah tahapan sangat krusial banyak. Apalagi ini selain nanti ya sudah mulai memasuki pemutaran data pemilih ya. Tapi ini juga kita sudah mulai masuk untuk berkaitan dengan calon perseorangan. Ini sudah mulai pengumpulan bakal calon. Ya, bakal calon. Ini sudah kemarin kan sudah tanggal 16 sampai tanggal 29 itu kan pendaftaran penyerahan syarat minimal dukungan bagi calon DPD RI. Nah, tentu nanti di PPK nanti kita pasti akan libatkan mereka bertugas untuk melakukan membantu KPU melakukan verifikasi faktual di lapangan. Nanti pasti akan mereka mendapatkan tugas. PPK atau PPS, Pak? Tentu PPS sampai ke bawah, tetapi nanti di bawah tentu di teman-teman di PPK juga akan bekerja untuk masalah itu. Dan nanti di bulan Januari juga sama juga dengan PPS juga sudah mulai kebentuk. Tentu saya kira mereka sudah akan mulai bekerja lebih maksimal. Baik. Karena ini tahapannya sudah sangat krusial, sudah masuk tahapan yang krusial. Tahapan inti ya, tahapan inti ya. Tahapan nanti pencalonan sudah mulai masuk di perseorangan nanti ya. Oke Bapak. Oke, sip. Mau kemana agenda hari ini? Saya nih ada nongkrong lagi. Nongkrong ya. Silakan lanjut. Baik. Perbicaraan. Saya kira tadi ada komisioner yang lain, tadi ada Pak Ian, tadi saya lihat. Ya. Di situ mungkin bisa ada ajang ngobrol. Baik. Pak Ian. Oke. Sampai ketemu Bapak. Tetap. Halo Pak. Selamat sore. Selamat sore Mas Reza. Pak, kita sambil jalan. Oke. Sudah lama nunggu Pak di sini? Ya enggak, kita sambil nyantai-nyantai aja. Biasanya MC-nya Mbak Ayu, sekarang saya. Mbak Ayu lagi sakit. Jadi kita tempat sembuh ya. Ya, jadi kita lagi di pantai apa ini Pak? Pantai Kura-Kura. Kura-Kura. Karena itu. Ini Kura-Kura. sudah berapa kali Bapak kesini? Ini
Ini kedua kali. Kedua kali ya. Memang indah ya. Memang indah, pasirnya putih sekali. Pak, tadi saya bicara dengan ngobrol banyak tentang sama Pak Hilman terkait rekrutmen badan ad hoc. Tentu ada tugas badan ad hoc khususnya PPK untuk pada tahapan verifikasi bakal calon anggota DPD, Pak. Itu kapan sih mulainya, Pak? Iya, tentu menunggu dilantiknya ini PPK atau PPS terpilih ya. Kalau kaitannya dengan tugas melakukan verifikasi faktual misalnya nanti terkait dengan dukungan calon perseorangan untuk calon anggota DPD, memang membutuhkan ini apa namanya keterlibatan dari badan penyelenggara ad hoc, yaitu PPK maupun PPS-nya. Jadi harus setelah dilantik baru itu akan bisa melaksanakan tugasnya secara formal gitu ya. Cuman yang jelas saat ini proses yang berlangsung dalam tahapan calon anggota DPD itu adalah mulai tanggal 16 besok, 16 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember itu calon anggota DPD itu akan menyerahkan dukungan ya berupa surat pernyataan dukungan dan fotokopi KTP yang untuk daerah Provinsi NTB. Jumlahnya berapa, Pak? Satu untuk persyaratan minimal dukungan itu berjumlah 2.000. 2.000 dukungan? Ya, minimal. Yang memenuhi syarat. Tentu yang harus diserahkan tidak bisa hanya 2.000. Harus lebih dari itu kan untuk mengantisipasi dukungan yang sudah dikumpulkan itu tidak ada kegandaan, tidak ada keterlibatan TNI Polri maupun PNS, kepala desa dan sebagainya. Karena itu tidak boleh untuk memberikan dukungan kepada calon anggota DPD, karena PNS atau TNI Polri kan harus bersifat netral ya? Begitu juga dengan kepala desa. Jadi 2.000 ini untuk di satu daerah kabupaten atau sebarannya di mana saja sih, minimal Pak? Di 50% jumlah kabupaten kota di NTB. Kalau kita punya 10 kabupaten kota ya, itu artinya minimal itu harus tersebar itu di 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota minimal dari 10 kabupaten kota ya, di NTB. Baik. Terkait dukungan ini, apakah yang saya dengar itu menggunakan sistem informasi, Pak? Ya. Apa? Sistem informasi pencalonan atau silon ya. Biasa disebut dengan silon. Jadi semua dokumen dukungan pencalonan untuk calon anggota DPD itu harus diupload ke silon. Baik KTP-nya? Ya, harus diupload semua ke situ. Nanti dari situ akan bisa dimonitor berapa jumlah yang sudah di-upload, apakah itu sudah memenuhi persyaratan minimal misalnya atau belum dan lain sebagainya. Itu nanti bagian daripada penilaian administratif yang akan dilakukan oleh KPU provinsi ya, yang menjadi perwakilan dari KPU RI. Sebenarnya calon anggota DPD itu harus mengajukan pendaftaran itu di KPU RI sebenarnya, karena itu wilayah KPU RI. Tetapi karena sebarannya di 34 provinsi, tentu diberikan suatu kemudahan akses. Boleh di KPU provinsi ya? Melalui di KPU provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Lalu kalau tugasnya KPU kabupaten kota pada fase itu apa, Pak? Nanti tugas KPU kabupaten kota memang di situ sebenarnya KPU provinsi ini dokumen-dokumen yang memang ada di silon itu dimonitor oleh KPU provinsi melalui silon itu akan melihat di kabupaten kota mana misalnya tempatnya ada. Maka kabupaten kota itu harus memonitor berapa jumlah dukungan yang ada di masing-masing kabupaten kota. Baik. Itu yang akan nanti disampel ya. Nanti besok akan bukan sensus lagi, Pak ya. Jadi masih dia sama mempergunakan metode Kresi Morgan. Itu dia akan disampel. Nah, yang mana yang kena sampel itulah yang akan diperpak. Oh, dari 2.000 kena sampel berapa, ya, itu yang akan dilakukan verifikasi faktual. Misalnya menyerahkan sebanyak 3.000. Nanti itu yang akan ada sampelnya dengan menggunakan metode Kresi Morgan. Akan disampel berapa saja yang kena, itu yang akan
dilakukan verifikasi faktual, tentu yang akan melibatkan tadi badan ad hoc berupa BPK maupun PPS itu sendiri. Baik, Bapak. Dan di samping itu ada tugas lain sejujurnya yang tahapan ini juga bersamaan, bukan overlapping tetapi bersamaan, yaitu pemutaran data pemilih. Coklit, Bapak. Coklit, ya, coklit. Akan melakukan coklit pencocokan dan penelitian terhadap DP4 yang diserahkan pada hari ini. Oh, hari ini sudah diserahkan. Sudah diserahkan oleh pemerintah kepada KPU. Oh, baik. Itu akan dilakukan coklit. Dan yang akan melakukan coklit ini memang ini tentu badan ad hoc, dan nanti memang akan diangkat petugas untuk pencoklitan itu sendiri yang nanti akan direkrut lagi, Pak, ya? Iya, petugas PPDB ya yang akan melakukan pencoklitan itu berbasis RT. RT. Ya, nanti berbasis RT, bahkan itu nanti lebih spesifik akan berbasis TPS. TPS. Ya. Jadi Bapak, mungkin ya perlu kita sampaikan ke masyarakat apa yang harus disiapkan oleh masyarakat ketika petugas kita ini datang, Pak, untuk melakukan pencoklitan. Pencoklitan ya. Pencocokan dan pencocokan. Ya, tentu harus menyiapkan semua dokumen kependudukan. Semua dokumen kependudukan, bisa KK, bisa KTP dan lain sebagainya. Dan itu basisnya. Jadi teman pemilih mempersiapkan seluruh identitas kependudukan masing-masing, dokumen kependudukan masing-masing agar terdaftar di daftar pemilih ya. Ya, memastikan Memastikan diri agar terdaftar di daftar pemilih yang akan diproses awal mulai dari pencocokan dan penelitian. Baik. Itulah proses sinkronisasi nanti berlangsung secara faktual. Baik, teman pemilih, sampai juga kita di penghujung acara. Lokasi kami di Pantai Kura-Kura. Mungkin Pak Yan ada closing statement Bapak untuk teman pemilih yang ada di channel kita. Ya, jadi bukan hanya teman pemilih ya, tetapi kepada teman-teman yang akan menjadi calon anggota DPD ya. Baik. Jadi pastikan bahwa dokumen-dokumen yang memang penting untuk menjadi persyaratan ya, menjadi pemilih, memastikan diri sebagai pemilih nanti untuk pemilu 2024 yang akan datang itu tersedia. Kalau belum, segera untuk mengurusnya berupa KTP dan lain sebagainya, dan hubungi dinas-dinas terkait yang memang mengeluarkan dokumen kependudukan dimaksud. Kemudian yang kedua, kepada para calon anggota DPD memang tidak bisa lepas dari dokumen yang berupa KTP atau KK. Jadi kalau tidak punya KTP, KK bisa digunakan untuk dukungan nanti calon persorangan, di mana dokumen atau KK ini dipastikan bahwa semua dokumen atau KK yang disampaikan kepada yang diupload itu nanti di Silon itu tidak ganda. Tidak ganda. Ya. Implikasinya apa, Pak? Ya. Kenapa? Implikasinya kalau ganda? Karena kalau ditemukan satu ganda nanti dikurangi 50 dukungan. 50 dukungan. Jadi bayangkan ya, satu ditemukan ganda dikalikan 50, itu berat. Kerugian besar ya? Kerugian besar. Jadi lebih bagus dari awal itu dipastikan bahwa dukungan ini murni, tidak ada yang ganda. Nah, kemudian yang kedua, bahwa jumlah yang akan diupload itu dari 2.000 kebutuhan persyaratan yang memenuhi syarat, setidak-tidaknya mungkin ya 2 kali lipat lah dari jumlah, misalnya 4.000. Itu akan memberikan ruang yang cukup lebar ya nanti untuk apabila terjadi ada yang tidak ditemukan memenuhi syarat atau ada ganda, jadi masih ada cadangan yang bisa dipergunakan, daripada harus dalam waktu yang singkat nantinya itu diminta oleh KPU untuk menambah kekurangan itu. Ini penting. Untuk memastikan dukungan sebagai calon anggota DPD. Baik, Pak Yan. Ya. Terima kasih kawan pemilih. Sampai jumpa di kesempatan ngopi-ngopi berikutnya bersama KPU Provinsi NTB. Tetap subscribe dan like, share pemberitaan KPU Provinsi NTB. Sampai jumpa. Sampai jumpa.